Hai masyarakat Kota Salatiga, sudah tahukah Anda apa itu stunting? Stunting itu adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting sebenarnya terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun. Tentunya kita ingin lebih tahu tentang seluk-beluk dan bagaimana cara mengatasinya, bukan? Yuk ikuti terus konten ini. Gejala stunting yang paling terlihat adalah anak lebih pendek dari teman seusianya. Walau tidak semua anak yang pendek pasti terkena stunting. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi berdasarkan grafik pertumbuhan anak atau GPA dari WHO. Berikut ini beberapa gejala dan dampak yang bisa terlihat langsung saat anak mengalami stunting. Pertama, pertumbuhan anak melambat. Cirinya adalah walau wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, namun tidak dalam kondisi yang sehat, lebih sering terlihat pucat. Pertumbuhan tulang dan gigi pun melambat. Semisal anak usia tertentu seharusnya sudah memiliki jumlah gigi tertentu. Anak yang stunting akan lebih lambat dari standar tersebut. Kedua, berat badan pada usia balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Saat anak mencapai usia lebih tinggi lagi, berat badan bila diukur akan rendah dan di bawah standar minimum berat badan minimum. Ketiga, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Bahkan ketika sudah dewasa nanti akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Keempat, pada usia 8 sampai dengan 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Kelima, perkembangan tubuh dan pubertas anak terhambat, seperti telat menarche atau menstruasi pertama pada anak perempuan. Keenam, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi, seperti gula, bahkan jantung. Berikut ini adalah penyebab-penyebab terjadinya stunting pada anak. Pertama adalah kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan. WHO menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin sedikit, terutama pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Kedua, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Kondisi ini terjadi akibat asupan makanan balita tidak tercukupi. Asupan makanan ini meliputi posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI, hingga MPASI atau makanan pendamping ASI yang kurang berkualitas. Kurangnya asupan makanan dinilai menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting pada anak, khususnya yang mengandung protein serta mineral zinc dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Kondisi ini sering terjadi juga karena kurangnya akses makanan bergizi. Faktor lain yang menjadi penyebab stunting yaitu terbatasnya akses pelayanan kesehatan
termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya stunting? Berikut ini adalah berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016. Salah satu penanganan pertama yang bisa dilakukan untuk anak dengan tinggi badan di bawah normal yang didiagnosis stunting, yaitu dengan memberikannya pola asuh yang tepat untuk 1000 hari pertama anak. Dalam hal ini meliputi inisiasi menyusui dini atau IMD, pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MPASI sampai anak berusia 2 tahun. Ketentuan pemberian makanan tersebut sebaiknya mengandung minimal 4 atau lebih dari 7 jenis makanan. Makanan tersebut meliputi serealia atau umbi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur atau sumber protein lain, dan asupan kaya vitamin A atau lainnya. Lebih lanjut, pada saat bayi telah lahir, penelitian untuk mencegah stunting menunjukkan bahwa konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Anak usia 6-12 bulan dianjurkan mengkonsumsi protein harian sebanyak 1,2 gram per kilogram berat badan. Sementara anak usia 1 hingga 3 tahun membutuhkan protein harian sebesar 1,05 gram per kilogram berat badan. Jadi, pastikan si kecil mendapat asupan protein yang cukup sejak ia pertama kali mencicipi makanan padat pertamanya. Di samping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program dengan 4 sasaran strategis. Pertama, melalui keluarga. Kemen-PPPA membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Kedua, melalui anak. Kemen-PPPA membentuk dan melibatkan Forum Anak atau FAN sebagai pelopor dan pelapor atau 2P. Ketiga, melalui masyarakat. Kemen-PPPA mengembangkan kampung model pencegahan stunting pada anak balita yang disebut dengan Kampung Anak Sejahtera atau KAS. Keempat, memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi ramah anak melalui pelayanan ramah anak atau PRAP di puskesmas. Sayangnya, stunting kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Artinya, ketika seorang anak sudah stunting sejak masih balita, pertumbuhannya akan terus lambat hingga ia dewasa. Salah satu cara penanganan yang bisa dilakukan adalah memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi guna mencegah kondisi si kecil semakin buruk dan gangguan pertumbuhan yang ia alami semakin parah. Jika kita mengetahui bahwa si kecil mengalami kondisi ini, sebaiknya segera konsultasikan pada dokter anak agar cepat teratasi. Percepatan penurunan stunting akan tercapai asalkan ada sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik itu bersama dengan keluarga atau lingkungan, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, akademisi, maupun masyarakat secara umum. Merupakan kekuatan besar bagi bangsa ini dalam menurunkan angka stunting nasional. Bersama-sama, kita semua bisa cegah stunting untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.